Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai kontribusi dari Demokrasi dan Pencatatan Sipil untuk peradaban Islam. Jadi, peradaban yang ideal adalah peradaban yang mampu menyandingkan ilmu pengetahuan dengan tindakan perilaku. Sebagai seorang muslim, tidak boleh memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan adab berperilaku, karena kedua unsur tersebut harus tertanam bersambungan. Dikatakan muslim terpelajar adalah muslim yang menyelaraskan pemahaman atau pengetahuan dengan perilaku yang baik. Sebagai seorang mahasiswa muslim, dalam membangun dan memajukan peradaban Islam haruslah disesuaikan dengan kadar kemampuan dan skillnya. Karena kemampuan dan skill merupakan modal seorang mahasiswa untuk berkarya. Dalam hal ini, mahasiswa Demografi dan Pencatatan Sipil yang juga termasuk dalam kaum intelektual pembangunan peradaban Islam juga ikut berkontribusi dalam memajukan Islam. Demografi dan Pencatatan Sipil yang berfokus pada bidang administrasi kependudukan ini juga ikut andil dalam peran kaum intelektual melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan juga peran-peran lainnya. Keunggulan sumber daya manusia pada aparatur negara yang mendapatkan amanat untuk melaksanakan tugas pelayanan aspirasi kependudukan dalam Islam adalah kewajiban dan tanggung jawab. Sebagai aparat pemerintah dan kaum intelektual muslim, dalam melaksanakan tugas harus dengan jujur, adil, ikhlas, dan taat kepada perundang-undangan negara, politis maupun administratif. Islam mencegah terjadinya kerusakan di kalangan alat-alat negara atau aparat baik di bidang administrasi kependudukan maupun bidang lainnya, dengan cara mengharamkan pejabat atau pegawai menerima suap, hadiah, atau hibah yang diberikan oleh orang-orang tertentu kepada mereka untuk memperoleh jaminan atas kepentingan-kepentingannya. Islam juga telah menetapkan beberapa cara untuk memperoleh harta secara tidak sah yang dilakukan oleh para penguasa, pejabat, dan pegawai negara yang pada umumnya yaitu menerima suap, hadiah, atau hibah, menerima hasil penyalahgunaan kedudukannya sebagai makmur, menerima komisi, korupsi, dan menggunakan harta kekayaan yang berada di bawah kekuasaannya dengan cara sewenang-wenangnya. Apabila perilaku tersebut dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya satu pencegahan sekalipun, maka peradaban Islam akan hancur. Dan dalam hal administrasi kependudukan, kita sebagai mahasiswa Demografi dan Pencatatan Sipil sangat bisa ikut berkontribusi dalam memajukan peradaban Islam. Salah satunya yaitu melalui sikap kecil kita setiap harinya yang disesuaikan dengan syariat Islam. Dan ketika nanti apabila kita sudah terjun ke lapangan pekerjaan, kita berkewajiban melayani masyarakat dengan bertanggung jawab dan juga sesuai dengan syariat Islam. Dalam membangun dan juga memajukan peradaban Islam, kita tidak harus menjadi seorang tokoh yang besar dan juga terkenal, melainkan kita bisa memulai dalam pengaplikasian hal-hal kecil ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sejatinya untuk menjadi besar harus diawali dengan hal yang kecil terlebih dahulu. Pengaplikasian skill yang diiringi dengan semangat yang tinggi serta melihat dalam hati untuk berkomitmen dalam mengasah potensi, maka akan menghasilkan hasil yang besar. Dan kita juga sebagai mahasiswa yang berperan sebagai kaum intelektual dalam membangun peradaban Islam bukan ajang untuk menjadi seorang tokoh besar dan juga terkenal, melainkan esensinya untuk menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang lain. Kontribusi lain apabila kita melihat dari bidang Demografi dan Pencatatan Sipil yang bergerak dalam bidang administrasi kependudukan dan juga pencatatan sipil, yaitu adanya pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan merupakan salah satu rangkaian dari pernikahan, di mana pernikahan adalah salah satu kewajiban dalam Islam. Jadi, melalui pernikahan, kita sudah membantu agama Islam dalam melaksanakan salah satu rangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umatnya. Sesuai menurut dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Surat Keterangan Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa pencatatan perkawinan bagi umat beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah atau disingkat dengan PPN di kantor urusan agama. Sedangkan untuk umat beragama non-muslim, pencatatan perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil.
Permasalahan perkawinan beda agama atau antar iman sebenarnya merupakan permasalahan yang muncul sejak lama. Hal ini sering dengan perkembangan zaman, teknologi ilmiah, maupun hubungan sosial kemasyarakatan yang saat ini semakin terasa sebagai dampak peningkatan heterogenitas masyarakat. Berpendapat terdapat kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mahkamah Agung menyebut ada dua stelsel hukum yang berlaku dalam pernikahan beda agama. Dengan demikian, harus tentukan hukum agama mana yang dipakai dalam pernikahan tersebut. Sejarah perkembangan agama Islam di muka bumi telah mengalami berbagai masa, mulai dari masa kejayaan hingga masa kemundurannya. Pada saat ini, Islam mulai berada pada puncak segala kemajuannya. Dunia terus berubah seiring berjalannya waktu. Peradaban dahulu primitif, kian maju menjadi suatu yang modern. Islam menempatkan kaum intelektual, mahasiswa sebagai salah satu kaum intelektual memiliki kedudukan penting dalam masyarakat. Mahasiswa merupakan suatu aset strategis bangsa yang potensialnya untuk membangun peradaban. Peradaban yang ideal adalah peradaban yang mampu menyandingkan ilmu pengetahuan dengan keindahan berperilaku. Dalam hal ini, mahasiswa demografi dan pencatatan sipil yang juga termasuk dalam kaum intelektual pembangunan peradaban Islam juga ikut berkontribusi dalam memajukan Islam. Kontribusi mahasiswa demografi pencatatan sipil yaitu melayani masyarakat dengan bertanggung jawab tanpa melupakan syariat-syariat Islam.